Baik saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kasih sayang-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, memberkati dan menolong kami, sehingga pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, berkati kami, penuhi kami, sehingga kami dengan urapan-Mu, kuasa-Mu, memahami maksudnya Tuhan bagi kami, sehingga kami dikuatkan oleh kebenaran firman Allah. Berfirman bagi kami Bapa, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran-Mu di dalam Kristus Yesus Allah Tuhan Juru Selamat. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita punya kesempatan pagi hari ini lagi untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan saat ini saya mau membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 62. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dari Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mengapa mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi? Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap pada yang sia-sia kepada pemerasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, saya memberi judul tempat yang paling aman dan nyaman untuk kita bergaul, bergantung, hanyalah Tuhan Yesus saja. Hanyalah Allah saja. Tempat yang paling tepat untuk tempat yang aman, tempat yang nyaman, di mana kita bisa bersandar dan bergantung kepada Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kita sudah 2-3 bulan ini, kita 2 bulan ya, sekitar 2 bulan lebih kita tidak beribadah bersama, kita tidak bisa berjumpa tatap muka langsung, hanya kita bisa tatap muka lewat daring ini, di mana
Banyak orang sudah mulai rindu untuk bersatu, untuk bersama-sama, tapi memang kondisi ini membuat kita tidak bisa bertemu oleh karena kita istilahnya stay at home, dilarang oleh pemerintah untuk berjumpa. Kenapa? Karena untuk memutuskan mata rantai dari COVID-19 yang sedang menjalar kemana-mana. Di Makassar beberapa hari yang lalu kita dapat berita bahwa di pasar-pasar setelah para medis datang memberi pengecekan kepada pedagang-pedagang yang ada di Makassar, itu diperkirakan ada 200 lebih orang yang positif gitu ya, corona. Jadi saudaraku yang kekasih, ini akan membuat orang semakin hari semakin cemas. Kemana lagi kita harus berharap? Kemana lagi kita harus bersandar? Kemana lagi kita mau mencari kenyamanan dan ketenangan hidup? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya apa yang kita alami hari-hari ini, itu juga yang banyak orang alami. Di sepanjang sejarah, seringkali Tuhan mengizinkan hal-hal yang sulit terjadi dalam kehidupan orang percaya. Di sepanjang sejarah, ya Tuhan mengizinkan. Jadi bukan Tuhan yang datangkan, tetapi Tuhan mengizinkan. Saya tidak tahu ini apa penyebabnya ya. Yang pasti penyebabnya karena dosa masuk ke dalam dunia. Dan yang namanya orang berdosa tidak pernah berpikir kemuliaan Allah. Orang yang berdosa tidak pernah berpikir sesuatu yang baik. Orang yang berdosa hanya berpikir keuntungan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, sehingga orang-orang berdosa ini yang seringkali menyebabkan ada masalah-masalah yang terjadi di dunia ini. Ya, orang-orang berdosa yang menyebabkan bencana-bencana terjadi, dan kalau itu terjadi, maka itu akan imbas kepada semua orang. Nah, ini dia ya. Persoalan-persoalan akan terjadi, imbas kepada semua orang. Ketika saya berbuat dosa dan Allah mengizinkan itu terjadi, penghukuman seringkali terjadi kepada orang-orang percaya sekalipun. Jadi kita lihat di sini, apa yang menjadi pergumulan Daud? Daud mengalami pergumulan yang sangat berat. Daud hidup benar di mata Allah. Daud melakukan yang benar di mata Allah. Tetapi ada orang-orang di sekelilingnya yang tidak suka dengan hidupnya. Ada orang-orang di sekelilingnya yang tidak senang dengan keberadaannya, sehingga mereka berusaha untuk mencabut nyawanya. Mereka berusaha untuk membunuhnya. Mereka berusaha mengejar di mana dia berada. Itulah yang membuat Daud merasa tidak nyaman hidup di dunia ini. Daud merasa tidak tenang hidup di dunia ini. Tempat satu-satunya di mana dia harus pergi mencari untuk bersandar dan berharap mendapatkan keamanan, mendapatkan ketenangan, hanya Allah satu-satunya. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya melalui Yedutun dia mulai menulis bagian ini kepada kita, bahwa di dalam setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap masalah yang saudara dan saya alami, tempat satu-satunya yang paling aman, yang paling nyaman untuk kita datang adalah Yesus, adalah Allah itu sendiri. Ada amin, saudaraku yang kekasih. Jadi kita lihat di sini. Karena itu dalam situasi kondisi seperti ini, orang kaya pun, kekayaan kita pun, harta benda kita pun tidak bisa menolong kita. Apapun yang ada di dunia ini tidak bisa menolong saudara dan saya. Hanya satu pribadi yang bisa menolong kita, yaitu Allah saja. Karena itu dimulai dengan begini: hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Daud dengan satu keyakinan, Daud dengan satu harapan, Daud dengan sesuatu dia punya komitmen semboyan dalam hidupnya, bahwa hanya dekat Allah saja Anda dan saya bisa mendapatkan ketenangan. Daud katakan, hanya dekat Allah saja
saudara, walaupun di tengah situasi kondisi yang sangat sulit dalam hidupnya Daud, hanya dengan Allah saja. Pada saat dia datang kepada Allah, di sana ada ketenangan. Dalam situasi yang tidak tenang, dalam situasi yang cemas, dalam situasi yang paling sukar hari ini, saudara, hanya Allah yang datang, yang bisa menolong. Hanya Allah yang dapat memberikan ketenangan di dalam kehidupan saudara. Amin. Hari-hari ini semua orang mulai cemas. Hari-hari ini semua orang mulai ketakutan. Hari-hari banyak orang mulai memprediksikan, dan saya percaya akan hal itu, bahwa kalau corona ini terus berlangsung sampai 2-3 bulan ke depan, maka semakin banyak orang yang kaya sekalipun mulai cemas dengan kondisi ini. Kenapa? Karena usaha-usahanya tidak bisa berjalan. Maka kekayaan itu dia punya modal itu akan habis dipakai dan lain sebagainya. Dan ini akan membuat orang mulai cemas. Dunia mulai cemas dengan kondisi ini. Allah mengizinkan semuanya ini supaya supaya semua orang, mata semua orang, hati semua orang, pikiran semua orang terbuka melihat kepada Allah. Karena hanya kepada Allah saja. Pada saat kita bergantung kepada Allah, hanya pada saat orang datang kepada Allah dan meminta pertolongan dari Allah, maka Allah lah tempat yang paling tepat. Allah saja yang dapat memberikan aku tenang. Hanya padanya lah keselamatanku, baik keselamatan secara jiwa, keselamatan dalam segala kebutuhan ekonomi saya, keselamatan dalam keluargaku. Itu hanya pada Allah saja. Ketika orang bergantung pada Allah, ada keselamatan. Dia gunung batu, dia kota benteng, dia perisai, dia perlindungan kita. Ketika kita datang kepadanya, kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan bagi kita. Karena Allah dalam perlindungannya itu luar biasa. Orang yang datang kepada Allah tidak pernah merasa hidupnya susah. Orang yang datang kepada Allah akan menikmati bagaimana Allah memberikan perlindungan dan kekuatan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang Daud ingin serukan, bukan hanya pada dirinya, bukan hanya kepada orang Israel yang seringkali mengalami persoalan-persoalan hidup, tetapi seruan kebenaran ini juga disampaikan kepada setiap generasi, termasuk kita hari ini yang mendengar firman Tuhan, bahwa hanya pada saat saudara dan saya datang kepada Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, dialah tempat yang paling aman, dialah tempat yang paling nyaman. Rasa aman yang bagaimanakah yang akan kita dapatkan di dalam Tuhan? Nah, ini dia pertanyaan. Orang bertanya, rasa aman seperti apa yang bisa saya dapatkan di dalam Tuhan? Halo, Anda datang kepada Tuhan, benar-benar Allah memberikan rasa aman. Saya jujur, sampai hari ini dalam kondisi corona ini, nggak pernah saya merasa cemas sekalipun. Tidak pernah saya merasa sulit. Mungkin orang di luar sana merasa sulit. Kita semua sama, ada di kondisi yang sama, ada di situasi yang sama, ada di dalam keadaan yang sama. Tetapi yang membuat kita berbeda adalah pandangan hati kita kepada Allah. Kehidupan saudara, setiap hari saya bergaul dengan Allah. Saya pernah mengalami kesulitan ini. Ya sudah 2 kali istilahnya Indonesia mengalami persoalan berat. Yang pertama di tahun 98. Saat kami menikah itu saya mengambil keputusan menikah di dalam situasi yang paling sulit. Hari itu saya bisa ambil pilihan menunda pernikahan karena waktu itu resesi ekonomi moneter terjadi, semua orang-orang di PHK, semua perusahaan-perusahaan berkacau, toko-toko dibakar, semuanya terjadi yang paling rusuh di tanggal 10 Mei itu. Di situ tanggal yang paling sulit, di mana orang berperang, orang berkelahi, orang saling membunuh di sana. Saudaraku yang kekasih, saya memilih ambil keputusan menikah. Kenapa? Karena saat itulah saya percaya, ketika saya bergantung kepada Allah, ketika saya bersandar kepada Allah, saya mendapatkan ketenangan. Dan pernikahan kami berjalan dengan baik. Besok perang lagi, wah luar biasa. Itu saya melihat. Dan perjalanan pernikahan saya di awal memulai pernikahan,
begitu sulit. Tetapi saudara tahu, saya tidak merasakan kesulitan. Kenapa? Karena saya percaya Allahku yang kupercayai itulah yang akan senantiasa menolong, menyertai, memelihara, menjaga, menopang, dan memimpin kehidupan saya dan keluarga. Sehingga sampai hari ini kami menikmati kehidupan. Dan hari-hari ini kami mengalami kondisi yang sama. Bagaimana bangsa kami, kita Indonesia, sedang mengalami, bukan cuma Indonesia, bahkan seluruh dunia sedang mengalami kondisi yang paling sulit di dalam kehidupan. Sehingga banyak orang mulai berbicara, banyak orang mulai ambil bagian, membantu dan lain sebagainya. Ya puji Tuhan, di tengah kesulitan ini kita masih punya hati memberi. Ada amin? Ya, di tengah kesulitan ini kita bisa memberikan apa yang kita punya kepada orang lain. Kita berbagi hidup. Di tengah kesulitan ini Allah ingin kita mengambil bagian untuk melakukan yang terbaik bagi banyak orang. Dan tetap percaya, orang yang bergantung kepada Allah, orang yang bersandar kepada Allah, orang yang memberi harapan penuh kepada Allah, dia tidak akan pernah dikecewakan, dia tidak akan pernah dibiarkan, dia tidak pernah ditinggalkan. Dia akan tetap kuat, dia akan tetap kokoh, karena dia bersandar di tempat yang paling tepat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Anda bergantung kepada tempat yang salah, Anda akan kecewa dengan hidup ini. Ketika Anda mulai bergantung dengan kesehatanmu, bergantung dengan keuanganmu, bergantung dengan apa yang Anda punya, situasi ini akan membuat Anda semakin hari semakin sulit. Tetapi pada saat orang bergantung kepada Allah, hanya kepada Allah saja tempat yang paling aman yang dapat membuat kita tenang. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seorang yang hendak meremukkan dan hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghapuskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Saudara, ini pengalaman Daud. Pengalaman Daud di mana dia ada di posisi yang paling tinggi. Tuhan izinkan dia mengalami problem yang paling sulit dalam hidupnya. Pada saat dia ada di dalam kejayaan, pada saat dia ada di dalam kekuasaan, pada saat dia ada di dalam kondisi yang paling indah. Tapi saat itulah dia mengalami persoalan. Dia menceritakan pengalamannya. Pada saat dia masih rendah, dia hanya seperti pohon sama tembok yang miring, yang apa? Yang tidak berdaya. Itu dikejar oleh Saul. Saul yang berusaha membunuh dia. Pada saat dia ada di posisi yang paling tinggi, anaknya berusaha untuk mengkudeta dia dan mengejar dia. Dia mengalami kesulitan. Daud hanya kembali dengan semboyannya. Kita lihat ayat berikut. Setelah dia menceritakan pengalaman hidupnya, tantangan hidupnya, pergumulan hidupnya, dibawa dia kembali lagi menekankan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalimat berulang-ulang. Ketika Alkitab mencatat kalimat berulang-ulang, itu berarti ada penekanan penting yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Berita ini adalah berita yang sangat penting. Ayat ini berulang dia sampaikan. Dia menyampaikan problem, kemudian dia melihat jalan keluar. Ketika dia melihat problem, ada jalan keluar. Hanya kepada Allah saja. Jadi penekanan itu, tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman untuk kita bergantung dan berteduh, hanya kepada Allah saja. Anda bisa tenang dalam situasi apapun. Saudara, saya mengalami ketenangan dalam kondisi apapun pada saat kita datang hanya kepada Allah saja. Ada amin? Amin. Coba senyum dulu. Ini sudah lama ini saya tidak berkhotbah. Semua dengar khotbah saya tegang habis mati nih. Orang Makassar bilang mati nih. Jadi perlu kita santai. Saya terlalu berapi hari ini mungkin ya. Karena menarik bagi saya duduk tadi malam saya duduk merenungkan bagian ini. Wow Tuhan.
luar biasa sekali. Ada tema lain yang saya pengen angkat, tetapi ketika saya baca bagian ini dan saya coba merenungkan bagian ini, wow, saya bilang Tuhan ini luar biasa. Ini situasi kami, ini kondisi kita, ini kondisi yang sedang kita alami. Saya ingin bicara hal-hal ini. Dan saya berdoa, Tuhan tolong saya di dalam menyampaikan bagian ini supaya kita mengalami kekuatan, ya. Di saat saudara saya dalam kondisi seperti ini, kekuatan yang paling luar biasa, kekuatan yang terbaik yang harus kita dapatkan hanya datang dari Allah. Kenapa? Karena Tuhan tahu hidup saudara saya. Amin. Tuhan tahu kita. Hanya kita saja nggak mau tahu Tuhan. Gitu loh. Orang dalam situasi begini makin jahat katanya, makin sulit, makin jahat, makin merencanakan hal yang buruk. Dalam situasi seperti ini, ada orang yang mau berdusta untuk mencari keuntungan, untuk mencari kepentingan. Hai, saudara akan mendapatkan apapun, tidak perlu berbohong. Nah, di sini kan ada orang yang berdusta untuk itu, untuk hal-hal seperti itu. Mari kita belajar. Kalau saya cukup, saya cukup. Saya nggak perlu katakan saya nggak cukup. Saya katakan berkali-kali, dalam diri saya tanamkan, dalam keluarga saya tanamkan. Kalau ada uang kita 1 juta di rekening, bahwa kita berlebihan. Kalau ada uang di rekening saya 1 juta, saya menganggap saya berlebihan. Kalau sudah tidak ada uang di rekening, saya anggap saya cukup. Karena ada makan, ada minum, ada pakai. Hidup yang paling berkemenangan, hidup yang paling tidak bergantung dengan apapun adalah hidup yang belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan untuk hal itu saya sudah belajar terlalu banyak. Dari awalnya saya mulai ambil keputusan melayani Tuhan. Saya terbiasa, saya meninggalkan semua kenyamanan hidup saya, di mana saya bergantung kepada dunia, di mana saya bergantung kepada uang saya bergantung kepada kemampuan saya, dan saya beralih bergantung kepada Allah saja. Dalam perjalanan hampir 30 tahun saya mengikut Tuhan, mengiring Tuhan dan melayani Tuhan, saya menikmati kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Sehingga itu saya tidak pernah merasa sulit. Kami tidak pernah mengalami kesulitan. Karena kami tahu Allah yang kami percayai. Tempat yang paling tepat untuk kami datang adalah Allah yang adalah keselamatan, yang adalah gunung batu, yang adalah kota benteng, yang adalah perisai perlindungan kami. Itu sebabnya hari ini kami bisa tersenyum. Hari ini saya bisa tersenyum dengan saudara. Kenapa? Karena saya tahu siapa yang kupercayai. Ini Paulus juga punya komitmen itu. Kepada siapa aku percaya, itu yang paling penting. Kepada siapa Anda menaruh harapan, kepada siapa Anda bergantung untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Hanya Allah saja. Hanya kepada Allah saja. Dan pasal ini lebih banyak ayat berbicara tentang itu kepada kita pagi hari ini. Untuk kita boleh renungkan. Kepada Allah saja Anda datang bergaul. Kepada Allah saja Anda datang menyampaikan persoalan, pergumulan saudara. Anda akan mendapatkan ketenangan itu. Begitu kita membawa persoalan kita kepada orang lain, benar, orang bisa menolong kita. Tetapi orang menolong kita ada maunya. Ya, ada embel-embelnya. Saya kalau ditolong orang ada embelnya, pastilah. Ketika saya tidak ikuti maunya, pasti dia marah, pasti dia ungkit apa yang dia berikan kepada saya. Tapi ketika saya bergantung kepada Allah dan Allah menolong saya dengan cara Allah, tidak ada orang yang bisa menghitung-hitung apa yang orang sudah lakukan kepada saya. Karena saya percaya Allah mendorong orang-orang untuk melakukan itu. Dan sampai hari ini saya mengalami bagaimana cara Allah bekerja, mendorong orang-orang untuk memelihara saya. Siapa yang memelihara hidup kita? Allah, dengan berbagai cara Allah. Saudaraku yang kekasih, seringkali begini ya, Allah mau mempercayakan kita memberkati orang-orang yang harus diberkati. Tapi ketika kita tidak melakukan itu, Allah akan mendorong orang di luar sana untuk memberkati orang-orang yang harus Allah pelihara. Ketika kita bergantung kepada Allah, saya percaya bukan dari orang-orang yang dekat dengan saya, tapi justru orang-orang yang jauh dari saya. Dan saya melihat itulah cara Allah. Luar biasa, luar biasa. Karena itu ketika kita bergaul dengan Allah, wow, kita menikmati, benar-benar kita menikmati
menikmati. Pada Allah ada keselamatan, kemuliaan, gunung batu, kekuatan, tempat perlindungan. Tempat perlindungan ialah Allah. Percayalah, ini dia. Penekanan yang kedua adalah percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudaraku yang kekasih, luar biasa ayat ini ya, ayat 9. Kita lihat bagian kedua dari perenungan kita hari ini, yaitu tindakan apa yang harus kita lakukan agar rasa aman yang senantiasa kita miliki dalam hidup kita. Apa rasa aman? Tindakan apa yang Anda dan saya harus lakukan supaya kita menikmati rasa aman yang paling indah? Tindakan yang tepat adalah percayalah kepadanya setiap waktu. Saudaraku yang kekasih, percaya bukan sewaktu-waktu, tetapi percayalah kepada Allah setiap waktu. Nah, seringkali anak Tuhan tapi terlalu banyak percaya diri, terlalu banyak percaya kepada orang, terlalu banyak berharap kepada orang. Anda dan saya akan mengalami kekecewaan demi kekecewaan yang tidak pernah berakhir dalam hidup ini. Tetapi ketika kita datang mempercayai hidup kita secara utuh setiap waktu, yang Tuhan minta bukan sewaktu-waktu. Jujur saja Bapak Ibu Saudara, terkadang kita datang kepada Tuhan sewaktu-waktu. Ya, sewaktu saya kurang. Ya, sewaktu saya punya masalah. Ya, sewaktu saya sedang mengalami kesulitan. Ya, selagi saya punya problem. Sewaktu-waktu itulah baru saya datang kepada Tuhan. Kamu pikir Tuhan itu apa? Halo? Kita pikir Tuhan itu apa? Saat ada pergumulan, saat ada problem, saat ada masalah, baru saya datang kepada Allah. Tuhan tidak ingin dia diduakan. Itu titik. Allah pengen dia menjadi utama dalam hidup saudara dan saya. Karena itu Allah mau supaya Anda merasa aman dan nyaman dalam hidup Anda. Setiap waktu datang kepada Allah. Bawa hidupmu. Bukan saja selagi kita mengalami persoalan, tapi dalam sukacita, dalam situasi keadaan, dalam persoalan apapun, dalam kondisi apapun yang saudara sedang alami dalam hidup ini, datanglah kepada Tuhan setiap waktu. Ini yang Allah inginkan ya. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya setiap waktu. Kenapa? Karena Allah lah tempat perlindungan kita. Wow. Allah lah tempat perteduhan kita. Allah lah tempat yang paling tepat Anda menaruh harapanmu. Udah, jangan coba-coba taruh harapan kepada dunia ini. Karena dunia ini selalu memberikan harapan palsu. Dunia selalu memberikan harapan palsu bagi saudara dan saya. Tapi Tuhan selalu memberikan harapan yang pasti. Ada amin. Ini saya mau supaya kita melihat perbandingan, crossing antara harapan yang Allah berikan dan harapan yang dunia berikan. Itu selalu bertolak belakang. Dunia selalu menawarkan harapan palsu, harapan yang tidak pernah ada. Tetapi Allah memberikan harapan yang benar-benar nyata bagi orang yang sungguh-sungguh menaruh harapan kepadanya. Saudaraku yang kekasih, ini kebenaran luar biasa buat saya. Wow, saya tadi malam merenungkan, saya mau masuk tidur, saya bilang, Tuhan Yesus, dangke banyak. Dangke banyak untuk semua yang Tuhan berikan kepada saya. Saya benar-benar masuk tidur dengan perasaan yang nyaman sekali ketika saya mencoba merenungkan bagian ini. Saya masuk dan saya tidur nyenyak sekali. Tadi pagi saya bangun dengan rasa damai yang luar biasa. Dan saya bilang, Tuhan, saya mau memberkati semua orang. Saya sudah diberkati dengan kebenaran ini. Saya ingin memberkati semua orang yang mendengar.
bagian ini yang saya mau sampaikan. Luar biasa Tuhan, ya. Jadi next kita lihat. Kemudian dia katakan di berikut ayat 10. Hanya angin saja orang-orang hina, hanya dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap kepada kesia-siaan, kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Saudara, ini peringatan-peringatan yang luar biasa. Ternyata kita ini nggak ada apa-apanya. Apa yang kita punya juga nggak ada apa-apanya. Kondisi saat ini, semuanya ini tidak bisa menolong kita. Ada amin. Tidak ada yang bisa menolong kita. Semua bangsa-bangsa di dunia, negara-negara, pemimpin-pemimpin dunia, angkat tangan kepada Allah. Tuhan, aku serahkan semuanya kepadamu. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong. Dalam situasi ini tidak ada orang yang bisa menolong kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah mengizinkan semuanya ini terjadi supaya semua orang memiliki pandangan, mengangkat hati, mata rohani, naik kepada Allah. Hanya kepadamu saja Tuhan, aku menyerahkan semua persoalan hidup bangsaku, negaraku, umat-umat yang Tuhan percayakan di bangsa ini. Baik pemerintah-pemerintah dunia, semua pemerintah dunia datang angkat tangan kepada Allah. Semua pemimpin-pemimpin dunia datang angkat tangan kepada Allah. Memang Allah izinkan situasi ini supaya kesombongan manusia, kebergantungan manusia kepada harta benda dan lain sebagainya, menaruh harapan kepada dunia, ini akan sirna dan lenyap. Hanya kepada Allah saja setiap harapan kita tidak akan pernah dikecewakan. Karena luar biasa sekali kebenaran ini. Jadi mari Jangan percaya kepada semuanya. Jangan juga percaya kepada hartamu. Jangan menaruh harapan di dalam. Jangan hatimu melekat kepada hartamu, karena hartamu itu akan hilang, lenyap. Saudara lihat, orang yang kaya pun dalam situasi ini mati di proses corona, kekayaanmu tidak bisa menolongmu. Orang-orang kaya di Jawa pernah dicatat, itu ada orang-orang kaya itu, ya, mereka kena corona dan mereka mati. Saudara, walaupun mereka punya uang miliaran triliun rupiah, mereka mati. Keluarga dekat pun tidak bisa mengantar mereka. Tempat mereka pun keluarga tidak tahu dibawa kemana orang-orang ini. Kita lihat ya, situasi ini membuat orang punya segalanya tidak dapat bisa menolong dia. Wow, ini sangat menyakitkan, sangat menyedihkan. Orang-orang selagi hidupnya di dunia ini dia punya luar biasa, tapi saat dia mati di corona ini, kita lihat orang-orang yang paling dekat dengan dia pun jauh daripadanya. Makanya jangan mati di musim corona. Ada amin? Kalau Anda mati di musim corona, apapun, Anda orang terkaya, Anda punya fasilitas apapun di dunia ini, ingat, istrimu pun kalau itu suami tidak mengantar Anda di tempat berhentian terakhir, tidak datang melayat. Kalau Anda mati karena corona, siapapun orang-orang yang paling dekat dengan Anda akan takut menjauhi Anda. Kita lihat, hanya Allah yang bisa menolong kita. Jadi saudara, bersyukurlah kalau kita masih hidup hari ini. Kita masih sehat hari ini. Kita masih makan hari ini. Kita masih bertemu hari ini. Itu karena Allah kita yang luar biasa, yang menjaga, yang memelihara. Bukan karena kita. Ada amin? Jadi Anda pahami ini, benar-benar hidup kita akan bahagia. Kita akan menjalani hidup dengan kebahagiaan yang luar biasa. Karena kita tidak salah menaruh harapan, iman, percaya kita kepada Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagian terakhir dikatakan demikian. Satu kali Allah berfirman, ada dua hal yang aku dengar. Yang pertama, bahwa kuasa itu datangnya dari Allah asalnya. Yang kedua, bahwa daripada Allah saja ada kasih setia, ya, sebab engkau
membalas setiap orang menurut perbuatan. Ada dua hal, kuasa itu datang dari Allah dan kasih setia itu hanya Allah yang punya. Wow, luar biasa. Karena itu kalau Anda mau dapatkan apapun, datang kepada Allah. Allah lah yang memberikan kuasa semuanya itu kepada Anda. Allah memberi kuasa Anda menikmati hidup. Allah memberi kuasa Anda menikmati kesehatan. Allah memberi kuasa untuk Anda menikmati semua yang ada dalam hidup ini. Semua kuasa itu datangnya dari Allah. Dunia tidak punya kuasa atas nyawamu. Dunia tidak punya kuasa atas hidup ekonomimu. Dunia tidak punya kuasa atas masalahmu. Dunia tidak punya kuasa atas apapun yang sedang Anda alami dalam hidup ini. Hanya Allah saja yang punya kuasa atas semuanya itu. Dan ini dia, kasih sayang, kasih mesra, kasih setia. Saudara, dalam kondisi seperti ini kita butuh kasih. Ada amin? Ada amin? Dalam kondisi seperti ini semua orang butuh kasih. Dan kasih yang semu itu hanyalah sia-sia. Kasih sejati dari Allah itulah yang kita perlukan setiap hari dalam perjalanan hidup kita. Karena sekali dia berfirman, ada dua hal yang Daud dengar. Bahwa kuasa hanya ada datang dari Allah. Dan kasih itu hanya ada dari Tuhan saja. Ini sangat menguatkan kita. Ini sangat menghiburkan kita. Ini sangat mendorong kita. Hari ini saya mendorong Bapak Ibu dan saya. Ayo, mari. Tempat yang paling aman dan nyaman. Untuk kita menaruh harapan. Untuk kita bergantung dan bersandar. Hanya Allah saja. Amin. Hanya Allah saja. Dengan Allah kita dapat melakukan perkara-perkara gagah perkasa. Dengan Allah Anda diberi hati mengasihi untuk peduli kepada orang lain. Ada amin. Dengan Allah Anda akan menjadikan diri Anda bukan orang yang egois. Hanya ingin diperhatikan. Tapi dengan Allah Anda mau Anda dan saya memperhatikan orang lain dengan apa yang Anda punya. Amin. Mari kita berbuat. Ini waktunya. Kapan lagi kalau bukan hari ini? Orang akan menyatakan kasih. Benar-benar kasih yang tulus. Di saat orang itu mengalami kesulitan. Tapi kalau Anda dalam kelimpahan, saudara menyatakan kasih, belum tentu itu tulus. Karena Anda memberi dari kelimpahan. Ada amin? Belajarlah memberi dari kekurangan. Saya sudah lulus di dalam hal ini. Saya belajar memberi. Bukan dari kelebihan. Tapi saya belajar memberi dari kekurangan-kekurangan saya. Di sanalah hati yang gembira. Di sanalah ada sukacita yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Mari kita berbuat dan tetap bergantung kepada Allah. Tetap bersandar kepada Allah dan membiarkan Allah bekerja untuk memenuhi segala keperluan kita dalam segala kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari, siang hari ini atau pagi hari ini, saya tidak tahu, boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus dimuliakan. Saudara-saudara diberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami diberkati oleh kebenaran. Roh Kudus tolong kami agar kami dapat menerapkan kebenaran. Hanya dengan percaya kepada Allah sajalah kami bisa mendapatkan ketenangan dan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat, yang luar biasa, yang dapat memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami di tengah kesulitan pandemi yang kami alami. Tapi Tuhan tetap ada dan nyata dan hidup lewat firman-Nya bagi kami, untuk terus menguatkan kami, mendorong kami hidup di dalam kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar kebenaran ini. Hamba-Mu berhenti berbicara di sini, tapi Tuhan akan terus bekerja di dalam hati kami untuk menjelaskan kebenaran ini lebih lagi, agar kami berpegang kepadanya dan kami hidup di dalamnya, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan kami menikmati kenyamanan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudara saya diberkati.